metode pemilihan baterai, metode desain kontrol, hasil pencapaian target dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada evaluasi tahun 2016 terdapat 4 evaluasi. Yang pertama, metode kontrol BLDC tahun lalu menggunakan metode 6-step yang membuat kecepatan motor menjadi tidak stabil karena memiliki vibrasi yang besar. Vibrasi ini berpengaruh pada ripple torsi yang besar dan itu akan mengurangi performa dari mobil kami. Kemudian yang kedua, terjadi lonjakan arus sesaat pada saat starting motor BLDC sehingga berdampak pada konsumsi daya. Oleh karena itu, kami menggunakan metode soft starting yang mana akan membantu untuk mengurangi lonjakan arus tersebut dan akan dibahas pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi motor yang hanya mencapai 218 km per kWh. Dan pada tahun ini kami akan meningkatkan efisiensi dari motor tersebut. Lalu yang keempat adalah hanya terdapat baterai monitoring system, di mana baterai monitoring ini hanya memonitor suhu, arus, tegangan, dan daya. Kemudian pada target di tahun 2020 ini, kami memiliki 4 target. Yang pertama, metode kontrol motor lebih baik sehingga tidak ada vibrasi yang besar. Dengan tidak adanya vibrasi yang besar ini, maka ripple torsi juga dapat diperkecil. Dan itu akan memberikan performa yang lebih baik pada mobil kami. Kemudian yang kedua, arus saat starting dapat diredam. Dengan menggunakan metode soft starting tadi, diharapkan arus saat starting ini dapat diperkecil. Kemudian yang ketiga, efisiensi dapat mencapai 500 km per kWh. Dan yang keempat adalah adanya sistem monitoring data, sistem monitoring dan manajemen baterai secara IoT. Yakni selain hanya memonitor, juga kami manajemen daya supaya konsumsi daya pada mobil ini dapat diatur sehingga mobil dapat lebih efisien. Kemudian pada metode pemilihan motor, terdapat 3 jenis motor yang biasa digunakan pada mobil listrik. Yang pertama adalah motor DC, kedua adalah motor induksi, dan yang ketiga adalah motor BLDC. Untuk motor DC, pengaturan kecepatannya relatif mudah, dan sistem perawatannya ini sering, yakni memerlukan banyak maintenance. Kemudian yang ketiga, suhu motornya relatif panas, cepat panas, dan untuk efisiensinya sebesar 80%. Untuk motor yang kedua, yakni motor induksi, memiliki pengaturan kecepatan yang sulit, karena motor induksi menggunakan sistem couple. Lalu untuk sistem perawatannya cenderung jarang. Lalu untuk suhu motornya relatif hangat dan efisiensinya sebesar 71%. Lalu berikutnya yang ketiga adalah motor BLDC, yakni ini adalah motor yang kami pakai pada mobil listrik kami, memiliki pengaturan kecepatan yang mudah, kemudian sistem perawatan yang jarang, yakni kami tidak memerlukan maintenance yang cukup sering, lalu suhu motornya relatif hangat, dan memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan motor sebelumnya, yakni sebesar 98%. Kami menggunakan motor BLDC dengan sistem sensorless dengan kapasitas daya sebesar 1,2 kW. Dapat dilihat dari grafik ini, pada kecepatan 0 sampai kecepatan 50 km per jam, yakni pada kondisi starting, memakan waktu 3 detik. Kemudian terjadi kondisi deakselerasi dari kecepatan 50 km per jam menuju 25 km per jam selama 23 detik. Kemudian terjadi proses akselerasi kembali dari 25 km per jam menjadi 50 km per jam selama 10 detik. Lalu terjadi proses deakselerasi kembali dari 50 km per jam menjadi 25 km per jam selama 23 detik. Proses akselerasi dan deakselerasi ini terjadi sebanyak 150 kali, sehingga dari proses akselerasi dan deakselerasi ini akan mencapai jarak 10 km, yakni 1 kali race dalam lomba KMHE. Kemudian pada drivetrain, untuk transmisi ini kami menggunakan timing belt untuk menyalurkan daya dari motor listrik ke roda belakang kendaraan. Kami menggunakan timing belt pada tahun lalu, kami menggunakan rantai, yang dimana dari rantai ini kami melihat adanya rugi mekanis yang disebabkan oleh rantai ini, dan ini juga berpengaruh pada berkurangnya efisiensi dari mobil listrik kami, sehingga kami mengganti dari rantai menjadi timing belt. Kemudian untuk bahan gear depan kami menggunakan logam aluminium kelas 7 yang relatif kuat. Lalu untuk rasio gear antara pule pada motor dengan pule pada roda belakang adalah 1:9. Berikut adalah simulasi dari sistem transmisi kami. Kemudian pada metode pemilihan baterai, kami menggunakan baterai dengan tegangan 36 volt
dan kapasitas 5,2 Ah. Ukuran baterai seberat 0,5 kg dan berjenis lithium ion. Terdapat baterai monitoring and management system yang berfungsi untuk memantau, mengatur daya, dan mengamankan kondisi baterai. Dapat dilihat ada gambar yang menampilkan baterai kami, dan juga perbandingan baterai lithium ion dengan lead acid atau baterai yang umum di masyarakat. Pada baterai lithium ion memiliki efisiensi yang lebih baik dari baterai lead acid, kemudian memiliki depth of discharge yang juga lebih tinggi, dan juga tingkat pengisian yang relatif lebih cepat. Walaupun baterai lithium ion ini relatif lebih mahal, namun dengan harga ini itu cukup sepadan dengan kelebihan yang ditawarkan dari baterai lithium ion ini. Baik, untuk metode desain controller sendiri, kami melakukan perubahan dari yang tahun lalu hanya menggunakan metode 6-step, yang mana metode 6-step ini mempunyai kekurangan di mana ripple torsinya cukup besar sehingga mengakibatkan vibrasi pada motor. Hal ini akan berpengaruh pada sistem mekanik kendaraan dan juga berpengaruh pada efisiensi dari motor tersebut. Selain itu, untuk tahun ini kami menggunakan metode space vector modulations, yang mana kami kombinasikan dengan metode FOC atau Field Oriented Control, yang mana metode SVM ini dapat digambarkan dengan 8 konfigurasi switching seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk metode FOC sendiri dapat dilihat pada diagram blok seperti pada gambar berikut, di mana kami menggunakan sensor arus dan sensor tegangan, di mana sensor arus tersebut mensensing arus setiap fasa, IA, IB, dan IC, kemudian dengan transformasi Clark, IA, IB, dan IC tadi diubah ke dalam koordinat alfa beta menjadi I alfa dan I beta. Kemudian dengan menggunakan transformasi part, simulasi temenan dan I beta tadi diubah menjadi ID dan IQ, yang kemudian ID dan IQ ini akan dibandingkan dengan controller PI dengan nilai ID dan IQ yang telah disetting pada set point. Kemudian hasil outputan dari controller PI ini akan dioutputkan kembali, akan ditransformasikan kembali menjadi I alpha, menjadi IA, IB, dan IC, yang kemudian untuk men-switching inverter. Untuk lebih jelasnya, transformasi Clark dan transformasi Clark dapat dilihat pada formulasi matriks seperti berikut. Selanjutnya, untuk men-setting RPM dengan metode FOC sendiri, kita harus mengetahui ID dan IQ karakteristik motor tersebut. Berikut adalah contoh karakteristik ID dan IQ terhadap RPM. Kemudian untuk menekan arus starting yang sangat tinggi, maka kami menggunakan metode soft starting, yang mana pada umumnya metode soft starting ini dilakukan dengan cara menaikkan RPM step per step. Tapi metode ini memiliki kekurangan di mana setiap kenaikan stepnya akan timbul e-spike, yang mana ini akan merugikan atau mengurangi efisiensi pada motor, sehingga kami mengakalinya dengan cara menggunakan metode soft starting yang menggunakan pengaturan frekuensi untuk mengontrol arusnya. Dan berikut adalah contoh tabel perbandingan antara frekuensi terhadap arus pada motor. Dari sisi monitoring dan manajemen energi sendiri, terdapat perbedaan antara tahun lalu dan tahun ini, yang mana kami menambahkan beberapa fitur. Ya, untuk tahun lalu sendiri, kami hanya memonitoring arus, tegangan, dan daya. Dan untuk tahun ini, kami menambahkan beberapa fitur seperti monitoring suhu, komunikasi IoT, terus ada juga manajemen daya dengan menggunakan buck converter. Dan berikut adalah hasil pengujian dari metode space vector modulation apabila dibandingkan dengan metode switching lainnya, yaitu SPWM. Metode SPM ini mempunyai kelebihan di mana mampu menurunkan daya input sebesar 12,6% dengan beban mekanik yang sama. Sedangkan untuk metode field oriented control dapat dilihat pada grafik berikut bahwa dengan menggunakan metode ini, kontrol motor mampu mencapai set point dengan cepat dan mempunyai kestabilan yang tinggi pada saat terjadi perubahan beban. Dapat dilihat pada gambar seperti berikut. Selain itu, dengan metode FOC ini mampu memperkecil riak torsi, yang mana dapat menurunkan vibrasi pada motor. Dan hal ini akan berpengaruh pada efisiensi dan kehandalan dari sistem mekanik dari motor tersebut. Dari sistem
dari kendaraan tersebut. Berikut adalah data pengujian dari soft starting, yang mana dengan metode ini ya, hanya dengan selisih keterlambatan waktu 2 detik saja, maka kita bisa menurunkan arus sebesar 47,78%, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi pada mobil listrik yang kami rancang. Dari sisi monitoringnya sendiri, berikut adalah hasil tampilan web dari BMS kami, yang mana dari BMS kami dapat menampilkan beberapa parameter seperti tegangan, arus, energi, dan suhu. Dan berikut adalah contoh diagram skematik controller dari tim Capens Proto. Dapat dilihat pada skematik tersebut terdiri dari beberapa bagian seperti MCU, driver MOSFET, LED indikator, dan power stack, dan bagian-bagian yang lainnya. Untuk tampilan 3D-nya dapat dilihat seperti gambar berikut ya, karena kami mendesainnya dengan software KiCad, maka dapat dilihat tampilan 3D-nya. Itu ada MCU-nya atau microcontroller-nya, kami menggunakan ARM STM32F4. Di situ ada juga driver MOSFET-nya, ada MOSFET-nya. Berikut adalah tampilan dari skematik kelistrikan dari tim Capens Proto, yang mana dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu subsistem kontrol motor dan subsistem aksesoris, di mana subsistem kontrol motor terdiri dari baterai supply 24 atau 36 volt dengan emergency luar dan emergency dalam. Terus ada juga MCB fuse, dan ada juga NO relay untuk deadman switch. Terus baru masuk ke controller motor. Untuk controller motornya sendiri menggunakan supply atau catu daya 12 volt, kemudian baru ke motor. Sedangkan untuk subsistem aksesorisnya sendiri menggunakan baterai 12 volt yang diamankan dengan 1 buah MCB untuk mensuplai 2 buah beban aksesoris, yaitu bel dan relay deadman switch yang dikendalikan dengan 2 tombol. Berikut adalah contoh tampilan Upsomtrik ya, Upmostrik atau aplikasi perhitungan mobil listrik. Aplikasi ini kami buat dengan menggunakan software Visual Studio dan berfungsi untuk memudahkan kami dalam merancang mobil. Dengan menggunakan aplikasi ini, kami dapat menentukan kebutuhan daya, torsi motor, serta kebutuhan perancangan yang lainnya, sampai ke rasio gear, bahkan sampai mensimulasikan efisiensinya atau KM per kWh-nya. Dari pemaparan metode serta hasil pencapaian target, dapat disimpulkan bahwa mobil Capens Proto Volta dapat mencapai efisiensi sebesar 537,62 km per kWh dengan keterangan sebagai berikut. Massa mobil sebesar 29,89 kg, massa driver sebesar 50 kg, konsumsi energi per kWh sebesar 537,62 km per kWh, dengan waktu tempuh sebesar 29,91 menit dan jarak tempuh sebesar 10 km. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memperhatikan presentasi yang telah kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini bukanlah akhir, bukan juga awal dari sebuah akhir, tetapi ini bisa menjadi akhir dari sebuah permulaan. Kami dari tim Capens Proto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Jos. Oke, untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya. Saya akan bertanya ini ke Oni, silakan Oni duluan. ya, saya akan bertanya ke teman-teman ini yang sudah mengerjakan desain ini. Yang pertama adalah mengapa di sana Anda menggunakan perbandingan 1:9? Apakah ada kajiannya? Kenapa kok dipilih perbandingan tersebut? Izin menjawab, Pak. Untuk perbandingan 1:9 sendiri itu sebenarnya adalah parameter yang kami tentukan karena perbandingan 1:9 apabila dilihat untuk rasio gear
belakangnya sendiri itu ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan apabila dimasukkan ke dalam rumus atau perhitungan, perbandingan 1:9 ini mampu untuk membantu motor atau memperbesar torsi motor. Dan apabila dihitung sendiri pun kebutuhan dari torsi dan daya motor sendiri pun tersedia di pasaran seperti itu, Pak. Kenapa tidak menggunakan ini apa namanya perbandingan yang lebih besar? Kalau lebih besar kan berarti kan nanti lebih ringan ya. Berarti kerja motornya kan lebih 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 tidak berat ya. Jadi begini Pak, kalau menggunakan perbandingan yang lebih besar, misalnya 1:18 atau 1:25, itu akan memperingan kinerja dari motor sendiri, tapi di lain sisi untuk pembuatan pulei belakangnya sendiri itu akan lebih besar. Ukurannya akan lebih besar sehingga akan mengganggu dari pergerakan roda belakangnya sendiri dan akan memperberat dari berat kendaraan secara total, dan itu akan mengurangi dari efisiensi mobil listrik kami. Seperti itu, Pak. Kemudian di sana tim kalian menggunakan timing belt ya untuk menyalurkan daya dari motor ke roda. Eh, Kira-kira apa kajian Anda pada proses pemilihan timing belt dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya? Pak, saya ingin menjawab. Jadi pada tahun sebelumnya kami menggunakan rantai untuk sistem transmisinya. Nah, pada saat kami menggunakan rantai, kami melihat adanya getaran dan vibrasi yang cukup besar, dan itu menyebabkan rugi-rugi mekanis dari sistem transmisi tersebut, yang dimana itu akan berdampak pada efisiensi mobil kami. Sehingga dengan digantinya rantai menuju timing belt diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari mobil kami. Ya, maksud saya itu bagaimana dia bisa meningkatkan efisiensinya itu. Izin menambahkan, Pak. Bagaimana timing belt bisa meningkatkan efisiensi? Jadi penjelasannya sebagai berikut. Apabila kita menggunakan rantai dibandingkan dengan timing belt, maka luas permukaan dari gearnya itu bila dibandingkan dengan pulei itu akan lebih besar, Pak. Jadi luas permukaan geseknya akan lebih besar dan itu akan menimbulkan rugi-rugi gesek atau rugi-rugi transmisi. Apabila kita menggunakan timing belt, maka luas permukaan totalnya akan lebih kecil dan itu akan menurunkan rugi-rugi gesek atau rugi-rugi transmisi, sehingga daya yang disalurkan dari motor ke roda itu akan lebih efisien, akan lebih tinggi, dan akan menambah efisiensi kendaraan secara total. Seperti itu, Pak. Oke, saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah metode FOC atau Field Orientation Control sudah diimplementasikan pada kontrol Anda yang sekarang? Sudah, Pak. Sudah diimplementasikan. Tapi untuk pembuatan seluruh kontrolernya pun sendiri masih belum dilakukan. Jadi ini masih sebatas perancangan seperti itu, Pak. Tapi Anda sudah bisa membandingkan metode SPWM dan SWM itu di data Anda. Untuk data-data tersebut kami sendiri mengambilnya dari jurnal-jurnal yang telah dibuat oleh dosen kami sebelumnya, dosen mobil listrik, yang kemudian akan kami aplikasikan dalam perancangan mobil listrik kami ini nantinya. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Apakah metode SPWM di data Anda itu dapat digunakan pada motor BLDC?
Eh, untuk metode SPWM sendiri bisa digunakan, saya rasa bisa digunakan untuk motor BLDC, Pak. Karena sepengetahuan saya itu SPWM itu bisanya digunakan di induksi. Tidak bisa digunakan tidak pernah saya melihat ada kajian yang mengimplementasikan SPWM di BLDC. Berarti di sini Anda membandingkannya tidak fair karena Anda gunakan SVM, Anda bandingkan dengan SPWM. Bagaimana tanggapan Anda? Untuk perbandingan ini sendiri, kami kan mencoba membandingkannya berdasarkan metode switching gitu, Pak. Bukan berdasarkan motor yang dikontrol. Kami hanya menunjukkan bahwa ini loh metode SVM itu mempunyai keunggulan atau mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan metode switching lainnya. Ini sebagai contoh saja seperti itu, Pak. Metode SPWM contohnya semisal seperti itu, bahwa dengan metode SVM ini mampu meningkatkan efisiensi dengan cara menurunkan daya input yang dibutuhkan oleh motor padahal dengan beban mekanik yang sama, seperti itu, Pak. Oke. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi kalian itu mendesain skematik controller itu menggunakan software apa? Menggunakan software KiCad, Pak. Skematiknya, bukan boardnya. Skematik dan board sendiri Pakai KiCad. KiCad, Pak. KiCad. Oke. Apakah Anda merancang itu sendiri atau Anda mengambil referensi dari luar? Tentunya untuk pembuatan skematiknya pun kami lakukan secara sendiri, tapi mungkin kami juga melakukan beberapa referensi gitu, Pak, seperti jurnal-jurnal ilmiah atau referensi-referensi luar untuk menambahkan teori ataupun pemahaman kami tentang kontrol BLDC ini, sehingga kami bisa membuat skematik yang baik seperti ini, seperti itu, Pak. Oke, kemudian tadi saya perhatikan itu ada tampilan itu ya di software yang sudah Anda buat itu, ada apa benar itu ada nilai RPM sebesar 0,5 RPM itu? Baik, baik, saya izin menjawab, Pak. Jadi pada tampilan software ini mohon maaf sebelumnya, kami memang ada kesalahan pada saat penginputan data. Jadi pada saat kami menginputkan itu, kami menggunakan tanda titik, padahal seharusnya itu adalah tanda koma. Namun kami baru menyadari hal itu setelah kami melakukan take video, sehingga kami tidak bisa menggantinya. Berarti software Anda ini sudah jadi ya? Betul. Oke. Kemudian bagaimana cara Anda mendapatkan nilai efisiensi 3,77 5,537 km per kWh? Ya, baik. Kami mendapatkan efisiensi 537 km per kWh dengan menggunakan metode-metode yang kami ambil dari jurnal dan melakukan perhitungan serta penerapan pada aplikasi Atmospheric ini sendiri, dan akhirnya didapatkan nilai efisiensi sebesar nilai tersebut. Oke. Kemudian pada saat Anda pemilihan motor, pertimbangan apa saja yang Anda perhatikan di sana selain Anda membandingkan dengan kelebihan-kelemahan motor yang lain ya? Dalam pemilihan motor sendiri, kalau untuk jenisnya, apakah
DC, induksi atau BLDC, mungkin kami membandingkannya antara setiap karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya. Tapi selain itu kami juga dalam pemilihan motor sendiri kami juga mempertimbangkan kebutuhan dari mobil seperti daya dan torsi pada motor tersebut. Seperti itu, Pak. Bagaimana Anda menentukan daya yang diperlukan oleh mobil? Sehingga Saya keluarlah kapasitas dari motor ya. Ya, baik, saya izin menambahkan, Pak. Jadi yang pertama, kami melihat dari parameter kapasitas motor, ya ini adalah torsi dan daya. Ada 3 kondisi pada saat berjalannya motor BLDC, yakni kondisi akselerasi, deakselerasi, dan konstan. Yang dimana akselerasi itu adalah kondisi saat torsi motor lebih besar daripada torsi beban, lalu deakselerasi adalah torsi motor lebih kecil dari torsi beban, dan konstan adalah torsi motor sama dengan torsi beban. Nah, jika kita melihat pada grafik ini, motor hanya mengeluarkan energi mekanik saat akselerasi, dan torsi motor itu didapat dari rumus J atau momen inersia dikalikan d omega dibagi dt ditambah torsi beban. Setelah kami mendapat nilai torsi motor, maka nilai daya dari motor itu dapat dicari menggunakan rumus torsi motor dikalikan omega. Oke. Untuk pemilihan baterai, kenapa Anda menggunakan rating tegangan baterai 36 volt? Permisi Pak, izin menjawab. Jadi untuk pemilihan baterai sendiri kenapa kok pakai 36 volt? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita membeli motor BLDC misalnya, maka di datasheet-nya atau di buku panduannya pasti akan tertera nilai KV-nya atau konstanta tegangannya. Nah, nilai KV ini akan berpengaruh pada RPM atau kecepatan motor tersebut. Jadi, caranya ketika nilai KV ini dikalikan dengan tegangan supply dari motor tersebut, maka hasilnya adalah RPM dari motor. Nah, kenapa kami menggunakan 36 volt sebagai baterai kami? Karena kami menyesuaikannya dengan kebutuhan RPM atau kecepatan motor yang kami inginkan sehingga mobil itu dapat melaju di lintasan dengan baik dan dengan tepat waktu, karena pada perlombaan KMHE sendiri selain efisiensi, waktu juga dipertimbangkan. Seperti itu, Pak. Waktu mencapai finish maksudnya. Seperti itu, Pak. Oke. Terkait dengan redaman arus starting yang sudah kalian sampaikan di awal, apa korelasinya antara redaman arus atau Anda bisa menekan arus starting terhadap efisiensi atau penghematan di mobil Anda, penghematan energi di mobil Anda? Jadi seperti ini, Pak. Untuk kaitannya dengan peredaman arus dan efisiensi mobil sendiri, jadi ketika mobil itu melaju di lintasan, itu terdapat banyak sekali rugi-rugi atau ketidakefisienan yang disebabkan oleh arus ketika starting saja. Jadi ketika starting itu arusnya sangat besar, sehingga akan menurunkan efisiensi pada kendaraan tersebut. Jadi gunanya self starting ini adalah untuk menurunkan arus ketika starting saja. Namun dapat dilihat pada grafik berikut ya, untuk metode soft starting yang kami lakukan sendiri ternyata itu tidak hanya menurunkan arus ketika start saja yang sebesar 47,78%, tetapi juga menurunkan arus setelahnya. Jadi untuk RPM yang sama, arus yang dibutuhkan untuk motor berputar pada RPM yang sama itu lebih kecil untuk yang grafik kedua yang di bawah itu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Seperti ini mungkin. Kalau misalkan Anda gunakan grafik yang biru itu, gunakan arus starting yang besar, berarti kan untuk mencapai kecepatan yang Anda inginkan, itu kan semakin cepat. Berarti kalau di
hubungkan dengan grafik gergaji akselerasi maupun deakselerasi, gitu ya. Berarti proses akselerasi dan proses deakselerasinya berarti kan semakin lebih sedikit. Proses akselerasinya kan lebih sedikit gergajinya kalau dibandingkan dengan segitiga, grafik segitiga itu. Nah, berarti kalau grafik segitiganya ini tambah sedikit, berarti kan konsumsi dayanya semakin sedikit. Dan otomatis nanti karena waktu untuk mencapai finishnya pasti lebih cepat. Bagaimana komentar Anda? Kalau berdasarkan komentar saya sendiri dan berdasarkan referensi juga tidak bisa dipandang seperti itu, Pak. Jadi untuk grafik gigi gergaji ini tidak bisa dipandang seperti itu. Jadi untuk arus startingnya sendiri, jadi untuk startingnya sendiri, walaupun ada keterlambatan sebesar 2 detik, tapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap efisiensi karena dapat dilihat pada grafiknya sendiri itu, Pak. Arus startnya turun 48,7 berapa itu? Sekitar 47% dan arus setelahnya dengan RPM yang sama gitu itu lebih kecil daripada yang tanpa redaman atau tanpa soft starting. Jadi untuk bergerak dengan kecepatan yang sama ya kita dengan menggunakan metode soft starting ini membutuhkan arus yang lebih sedikit daripada dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan metode redaman atau soft starting ini pada grafik kedua tersebut, Pak. Kemudian ini, sistem monitoring dan manajemen energi Anda itu yang di BMS itu bagaimana kaitannya dengan penghematan atau target penghematan energi yang ingin Anda capai? Untuk target penghematannya sendiri, kami BMS-nya pada BMS yang kami buat sendiri, kami tambahkan fitur manajemen daya. Yang mana dengan manajemen daya ini kami menggunakan prinsip dari buck converter yang mengontrol tegangan input dari baterai ke kontrol. Jadi dari baterai tidak langsung ke kontrol, Pak, tapi melalui buck converter kami kontrol buck converternya dengan PWM input dari microcontroller pada BMS tersebut sehingga dayanya yang masuk ke motor itu bisa di-manage demikian rupa sehingga mobil itu bisa berjalan dan melaju di lintasan dengan efisien dan hemat sesuai dengan harapan yang kami inginkan seperti itu. Proses manajemen energinya itu pada bagian mananya ya? Input daya dari baterai ke inverternya, Pak. Bisa diberi gambaran seperti apa kira-kira nanti daya inputnya itu yang akan Anda manage? Baik Pak, jadi fungsi dari buck converter itu sendiri itu kan selain untuk menurunkan tegangan juga untuk membatasi arus. Ketika arus itu dibatasi, maka konsumsi daya itu sendiri bisa lebih dipangkas sehingga menuju ke kondisi ideal. Misalkan ketika kita jumpai tanjakan, pada saat ada tanjakan terjadi lonjakan arus dan tegangan itu dapat turun terlalu jauh. Adanya buck converter ini itu untuk menanggulangi hal tersebut sehingga penurunan tegangan itu bisa dibatasi dan arus yang naik dapat dijaga agar tidak berlebihan. Dengan dijaganya arus yang naik itu dapat menjaga kelebihan dari konsumsi daya sehingga mobil dapat lebih efisien. Ini pertanyaan jawaban Anda ini sepertinya bertolak belakang ya, karena buck converter itu kan untuk menurunkan tegangan ya. Tapi di sini Anda gunakan untuk menaikkan drop tegangan. Itu seperti apa maksudnya? Baik, mohon maaf.
bukan untuk menaikkan drop tegangan, namun buck converter ini sendiri itu membatasi dari penurunan tegangan. Karena bisa dilihat tegangan semula itu adalah 36 volt dan tetap tegangan ini diturunkan, tapi tidak sampai terlampau jauh. Jadi tidak untuk menaikkan tegangan. Bagaimana buck converter itu bisa mempertahankan tegangan sesuai dengan yang Anda inginkan? Permisi Pak, izin menambahkan. Jadi untuk secara prinsipnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi buck converter itu mengontrol daya yang masuk dari baterai ke motor. Jadi arusnya itu dikontrol sedemikian rupa. Jadi kan ketika mengalami tanjakan itu kan motor akan menyedot arus yang besar. Jadi kita kontrol dengan buck converter sehingga arus yang disedot oleh motor itu tidak terlalu besar. Ketika arus yang disedot tidak terlalu besar, maka tegangannya akan naik kembali. Apabila kita tidak menggunakan buck converter sendiri, maka kita tidak ada semacam pembatasan arus di situ sehingga tegangan akan drop dan dan mengganggu dari sistem kelistrikan ataupun dari segi efisiensi kendaraan kami sendiri. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian ini tadi saya lihat di desain 3D atau desain 3 dimensi dari controller Anda itu sepertinya sangat kecil ya. Itu ukurannya berapa itu? Berapa? Panjang dan lebarnya berapa? Bentar ya. Untuk dimensinya sendiri itu sekitar 15 kalikan 10 cm-an, Pak. Sekitar itu. 15 dikalikan 10 cm. Saya rasa enggak ya itu ya. Kalau 5, karena ukuran MOSFET itu enggak, itu MOSFET Anda itu ada 3 itu ya. Ada 3, kemudian itu ada microcontrollernya. Saya rasa enggak sampai segitu ukurannya. Itu sang kecil mestinya ini ya. Iya Pak, karena kami sendiri pun menggunakan komponen-komponen SMD ya, dan kami menggunakan double layer. Jadi ada yang di layer atas, ada yang di layer bawah seperti itu. Jadi kan komponen SMD itu kan kecil-kecil, jadi bisa menghemat tempat sedemikian rupa seperti itu Pak. Bukan, maksud saya kayaknya kalau 15 kali 10 itu terlalu besar untuk komponen SMD. Mestinya kalau dilihat dari ini, sekilas ini sepertinya ukurannya tidak sampai segitu. Sepertinya ini ukurannya adalah 5 cm kali 10 cm. Baik Pak, memang ukuran tadi itu hanyalah perkiraan dari kami. Emang untuk komponen dari mikro dan MOSFET ini cenderung kecil. Namun kami hanya bisa memperkirakan karena untuk pembuatannya sendiri kami masih belum bisa melakukannya karena kondisi daring. Jadi kami hanya bisa merancang dan menggambarkannya melalui software KiCad. Kenapa Anda menggunakan komponen SMD? Baik, alasan kami menggunakan komponen SMD karena dengan komponen ini itu dapat selain untuk merapikan dari komponen rangkaian juga dapat memperkecil ukuran dari kontrol. Berarti ini tidak ada hubungan dengan penghematan energi di mobil listrik ya berarti ya?
Baik, ada Pak. Jadi dengan kecilnya ukuran itu juga akan memperkecil dari volume dan adanya space dan juga dapat memperingan dari bobot kontrol itu sendiri. Untuk apakah signifikan bedanya ketika Anda menggunakan komponen biasa dengan komponen SMD? Jadi seperti ini, Pak. Mungkin izin menambahkan, kenapa kok kami menggunakan komponen SMD gitu. Seperti itu bagaimana? Kenapa kok seperti itu? Karena komponen-komponen SMD itu biasanya apabila kita bandingkan dengan komponen yang true hole atau komponen biasa, itu komponen SMD itu lebih low noise. Jadi lebih minim gangguan seperti itu, Pak. Jadi untuk apabila kita menggunakan komponen SMD sendiri, diharapkan kontrol yang akan kami buat itu akan menjadi kontrol yang diannya lebih handal. Jadi lebih handal dalam setiap kondisi dan sehingga putaran yang dihasilkan oleh motor sendiri pun minim terjadi gangguan seperti itu, Pak. Oke. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Saya perhatikan tadi yang jawab hanya 2 orang ya. Kenapa yang lain kok tidak ikut menjawab? Apakah tidak ada peranan atau sumbangsih ini di mobil di tim ini ya? Seperti apa? Ya, saya itu tadi kenapa yang menjawab kan masuk suara saya. Ya, jadi kan ada beberapa kriteria kemarin dalam pembuatan PKMHI 2020 dari sini dalam pembuatan proposal itu kita mengerjakan memiliki beberapa pembagian mana ada tiga, empat, hingga kriteria 6. Nah di sini kita tetap saling sama-sama bahu membahu mencari baik aktif maupun mencari beberapa harga komponen, kemudian apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Jadi kami di sini saling bahu membahu tentang bagaimana kelengkapan apa yang kurang, kemudian bagaimana proses pengerjaan, timeline tentang kontrol ini juga. Selain controller kita menanyakan, kita mengkoordinasi apa saja yang dibutuhkan, kemudian mana saja tempat yang berjualan dalam kriteria yang lain seperti itu. Oh, berarti karena ini yang dipresentasikan adalah bagian kriteria 5 atau sistem kontrol dan kelistrikan dan pemilihan motor, berarti yang menjawab adalah 2 orang itu saja ya. Ya mungkin bisa saja seperti itu Pak, karena ya kita sebenarnya paham, tetapi yang lebih paham tentang dalam sistem kontrol tersebut itu mereka berdua, dikarenakan sistem kami juga terbagi dalam divisi, beberapa divisi, salah satunya divisi listrik yang diisi oleh Mas Triwahidi dengan Mas Nisa. Oke, itu cukup dari saya. Silakan ke Pak Indra. Monggo, Pak Indra. Nggih, iya Pak Indra. Gimana? Suaranya terputus Pak Indra. Halo, iya. Suaranya terputus-putus ini. Nggak jelas. Iya,
Ini terkait dengan sistem yang Anda tawarkan selain adanya sistem BMS, ya, putus-putus nggak, Mas Hendrik? Iya, suaranya terputus-putus. Iya, nggak jelas suaranya. Oh, ini lanjutkan dulu, saya tak login lagi, Pak Oni. Oke. Saya tak review dulu ya sambil tunggu Pak Indra ya. Oke. Ada satu sebenarnya. Tadi tuh saya tanya terus itu, saya kejar itu sampai saya dapat jawaban yang benar sebenarnya itu ya. Kalau saya tanya terus itu berarti jawabannya belum itu gitu ya. Anda ingat-ingat aja ya jawaban yang terakhir itu apa gitu ya. Jadi ukuran kontrol itu dimensi tolong dicari itu ya. Kemudian kenapa kok pakai SMD? Itu kayaknya tadi Anda begitu saya tanya gitu unpredictable sepertinya. Anda nggak ini ya. Kemudian untuk tadi FOC sempat saya tanyakan itu juga agak nyeleneh saya tanyanya. Apakah sudah diimplementasikan di mobil Anda gitu ya? Anda bilang aja gitu ya. Untuk kontrolnya proses kami buat kan ya, karena masih di proses etching dan lain sebagainya gitu ya. Tapi belum diimplementasikan di mobil. Artinya proses dibuat ya, jangan belum dibuat gitu ya. Tadi saya dengar jadi belum dibuat ya, bukan proses dibuat gitu ya. Anda kan sudah naruh program di sana. Iya, Pak. Di PPT Anda kan sudah naruh program. Berarti bukan belum dibuat gitu ya. Proses dibuat dan kami sedang proses ini ya, etching PCB gitu ya. Mungkin itu aja yang dari saya itu ya. Dan tadi saya coba tanya gitu ya, nyeleneh juga gitu ya. Kenapa kok yang menjawab hanya 2 orang gitu ya? Ya cukup bagus juga jawaban dari Bram itu ya. Ya kira-kira kayak gitulah jawabannya ya. Kemudian ini lagi apa ya? Sikap ya mungkin ya. Saya sikap ketika Anda sedang mendengarkan presentasi atau sedang mendengarkan teman Anda menjawab gitu ya. Oke. Itu jangan itu kayak siapa kayak Niko, jangan kayak gitu ya. Gitu ya. Ya inilah tahan 15 menit lah, duduk tegak maksud saya gitu ya. Jangan berpangku tangan ke apa sih? Nah, kayak Bram itu sekarang itu ya. Lihatin Bram itu, coba lihatin Bram. Nah, jangan kayak gitu ya. Sikapnya, tahan 15 menit lah gitu ya. Tahan 15. Ya. Upacara aja Anda bisa nahan berdiri tegak gitu ya. Nah, ini kan harusnya bisa lah nahan duduk tegak gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Tadi ngeles sudah ini. Ya, saya rasa itu ya dari saya. Mungkin Pak Indra, silakan. Pak Oni mau kasih tambahan, Pak Oni. Ya, silakan. Silakan. Kami kan tadi kan Yudi banyak yang ngomong kalau pemikiran saya. Nah, itu langkah baiknya kan. Oh iya. Ini karena tim ya. Langkah baiknya itu kalau ngomongnya itu bukan kami. Bukan kita, bukan pemikiran saya, tapi pemikiran kami. Ya, oke. Atau kalau kamu mentok jawabnya ya berdasarkan ini ya, kajian dari tim kami gitu ya. Kami lah gitu. Itu bisa, Pak. Setelah itu Yudi itu bilang mungkin, banyak bilang mungkinnya, Pak, karena kalau mungkin itu kan masih ragu, Pak ya, karena ini PPT yang buat kita juga yang desain kita kan kita nggak boleh ragu, kata-kata mungkin itu dikurangi lah seperti itu, Pak. Iya, itu menunjukkan ketidakpedean Anda gitu ya. Ya, itu catatan penting ya dari Pak Fuad itu ya tadi ya. Saya lupa itu. Oke. Ya nah, betul ya. Jangan dan lain-lain kalau memang gimana Pak Fuad? Kita itu harus fix, jangan sekitar berapa. Setelah itu untuk komponen SMD, kenapa milih komponen SMD itu karena toleransi error atau toleransi nilai komponen itu sangat kecil ketika menggunakan SMD. Iya.
mungkin juga pemilihan komponen itu dipilih komponen yang low power ya. Tadi saya lupa menyampaikan itu. Ya. Jadi sehingga nanti penggunaan daya di mana di controller itu juga lebih sedikit ya. Oke. Mungkin itu dari saya. Ada lagi Pak Fuad? Cukup Pak itu Pak untuk koreksinya. Oke. Monggo Pak Indra, silakan ditanya lagi. Ayo sikapnya yang baik lagi ya. Tahanlah sebentar gitu ya. Ya, saya ingin menyoroti terkait dengan apa fitur-fitur yang ditawarkan ya. Tadi ada soft starting, kemudian ada SWM, kemudian ada BMS. Dari ketiga hal tersebut, korelasi dengan kompetisi penghematan daya itu bagaimana? SPM itu seperti apa? Kemudian kalau ngomong terkait dengan soft starting seperti apa? BMS seperti apa? Apakah fitur itu memang benar-benar dapat melakukan penghematan daya? Terima kasih. Izin menjawab Pak. Jadi seperti ini. Untuk fitur-fitur yang ada pada sistem kelistrikan kami, lebih tepatnya pada controller kami seperti SPM, FOC, dan soft starting sendiri, kami itu bisa meningkatkan efisiensi dari kendaraan, Mbak. Dikarenakan sudah ada riset dan ada jurnalnya, yaitu jurnal dari dosen kami sendiri, dan telah dibuktikan secara nyata bahwa untuk misalnya untuk SPM dan FOC sendiri itu bisa meningkatkan efisiensi dengan cara memperkecil riak torsi sehingga vibrasi pada motor pun juga akan berkurang dan sehingga kehandalan dari mekanik mobil juga meningkat dan secara efisiensi pun juga meningkat. Sedangkan untuk soft startingnya sendiri pun juga terbukti dari data-data yang disajikan seperti ini bahwa dengan metode soft starting sendiri itu mampu menurunkan arus starting dan meredam arus setelah starting. Jadi untuk RPM yang sama hanya dibutuhkan arus starting yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan arus yang tidak ada redamannya atau tidak ada soft startingnya seperti itu, Pak. Untuk BMS sendiri? Untuk BMS sendiri itu pun juga bisa meningkatkan efisiensi dari kendaraan dikarenakan terdapat fitur tambahan yang tidak hanya memonitoring saja tetapi juga memanajemen daya dengan menggunakan buck converter yang dipasang setelah baterai sebelum masuk ke inverter sehingga daya yang masuk ke inverter dari baterai itu bisa di-manage sedemikian rupa sehingga penggunaan daya atau penggunaan energi yang dari baterai itu bisa dilakukan secara efisien oleh motor listrik sehingga kendaraan itu bisa melaju dengan efisien dan hemat seperti itu, Pak. Bisa ditunjukkan nggak kalau SVM itu dapat mengurangi riak torsi atau ripple? Sehingga ketika itu Anda dapat tampilkan, paling tidak bagaimana sih keluaran dari SVM itu, gelombang keluaran SVM itu? Sehingga tadi di situ bisa membandingkan dengan SPWM, kira-kira bagaimana riak torsinya itu yang mana sih, sehingga kok bisa menyebabkan vibrasi? Jadi seperti ini, Pak, bisa dilihat pada grafiknya sendiri seperti ini. Itu terlihat pada ini adalah grafik data logger atau perekaman dari nilai RPM pada motor. Jadi ini sebenarnya kami ambil pada jurnal yang telah dibuat oleh dosen kami sebelumnya. Jadi bisa dilihat bahwa pada saat keadaan steady itu riak torsinya sangat kecil sekali atau bisa dikatakan perputaran motornya itu bisa bertahan pada RPM yang sama tanpa ada fluktuasi gitu, Pak, seperti itu. Itu. Kalau metode sebelumnya memang Pak tinggi ya riak torsinya? Iya, Pak, karena kami hanya menggunakan metode 6 step untuk mengontrol motor kami sehingga
rate torsinya lebih tinggi. Untuk tahun ini sendiri kami menggunakan SPM yang kami padukan dengan FOC seperti itu, Pak. Oke. Kemudian terkait dengan pemilihan motor, apa saja sih yang menjadi pertimbangan Anda ketika menentukan motor tersebut kepada mobil Anda? Apa saja yang menjadi pertimbangannya? Sebutkan poin-poinnya. Apa saja yang menjadi pertimbangan Anda untuk memilih motor? Katakan Anda memilih motor BLDC. Apa saja yang menjadi pertimbangan itu? Karena Anda milih motor BLDC, apa saja kira-kira pertimbangannya untuk menentukan motor itu? Apa dilihat dari segi faktor tegangan atau arus? Ya, baik Pak. Untuk pemilihan motor BLDC, kami pertama membandingkan dari motor-motor yang lain dari beberapa parameter, yakni pengaturan kecepatan, sistem perawatan, suhu, serta efisiensi. Nah, untuk dari BLDC-nya sendiri, dari menentukan kapasitasnya, kami melihat dari kebutuhan torsi dan daya. Tadi sempat kami singgung, ada 3 kondisi pada saat untuk menentukan kapasitas motor, yakni dengan melihat kondisi saat akselerasi, deakselerasi, dan konstan. Lalu dapat dilihat pada grafik di slide ini, motor hanya mengeluarkan energi mekanik saat akselerasi. Torsi motor kami dapat dari rumus moment inersia dikalikan d omega per dt dikalikan torsi beban. Setelah kami mendapatkan nilai dari torsi motor, maka nilai dari kapasitas daya motor dapat kami cari menggunakan rumus torsi motor dikalikan I omega. Seperti itu, Pak. Oke. Izin menambahkan pula, Pak, untuk alasan kami kenapa menggunakan motor BLDC sendiri, karena motor BLDC itu berdasarkan jurnal-jurnal yang telah kami baca, itu mempunyai rank RPM yang tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengaplikasiannya di mobil listrik kita memerlukan range pengaturan kecepatan yang lebar. Tidak seperti motor-motor lainnya yang hanya mempunyai range kecepatan yang kecil. Motor BLDC ini mempunyai range kecepatan yang lebih lebar sehingga driver bisa mengontrol kecepatan kendaraan dengan sedemikian rupa dan lebih nyaman untuk dikendalikan, seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi sudah bahas semua kelebihan-kelebihan sistemmu. Maka sebagai bahan evaluasi, apa kira-kira yang menjadi kelemahan dari sistem yang Anda usulkan? Baik Pak, jadi kami memang mengadakan perbaikan dari tahun ke tahun apa yang menjadi kekurangan dari mobil kami. Yang kami soroti di sini, kekurangan kami pada tahun lalu adalah kami masih menggunakan metode kontrol yang kurang baik, yang akhirnya menimbulkan vibrasi, lalu lonjakan arus starting, dan hanya baterai monitoring system, dan itu sudah kami tangani semua. Lalu untuk kekurangan yang efisiensi itu juga kami sudah tangani sehingga dari 218 km per kWh menjadi 500 km per kWh pada tahun ini. Tidak menutup kemungkinan pada tahun depan nanti kami akan mengadakan perbaikan kembali sehingga efisiensi yang akan kami dapat di perlombaan tahun depan itu bisa lebih tinggi dari efisiensi yang ada sekarang. Oke, kira-kira apa sekarang yang masih menjadi kelemahan dari sistemmu ini? Kan pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Jadi mungkin gini, Pak. Bukan mungkin, ya Allah, mungkin meneh. Jadi seperti ini, Pak. Untuk kelemahan dari sistem kami sendiri itu lebih tepatnya terletak pada
sistem mekaniknya, Pak. Seperti bodi yang belum menggunakan karbon monokok dan CD-nya pun masih belum terlalu kecil, sehingga ketika kendaraan melaju masih terdapat hambatan-hambatan seperti aerodinamika yang bisa membuat motor itu bekerja, tapi untuk menangani gaya-gaya tersebut bekerjanya akan lebih keras dan akan menurunkan efisiensi dari kendaraan tersebut. Maka dari itu untuk tahun depan sendiri kami lebih memfokuskan pada perbaikan sistem mekanik, di samping juga kami juga masih tetap melakukan riset-riset di bidang elektriknya, Pak. Seperti itu, Pak. Kira-kira perlu enggak ketika ada sistem car limiter atau pengamanan pada peralatan-peralatan, misalnya peralatan kontrol, kemudian misalnya peralatan-peralatan sensor motor, itu perlu nggak adanya pengaman-pengaman untuk itu? Misalnya kalau nanti terjadi sistem lonjakan arus atau terjadi kondisi-kondisi yang suhu, misalnya motormu suhu terlalu tinggi, ada nggak sistem-sistem pengaman itu? Perlu tidak menurut Anda sistem hal tersebut? Biasanya di mobil-mobil, khususnya di mobil yang berbasis elektrik, itu banyak sistem pengamannya. Katakanlah ada pengaman untuk motor, ya. Misalnya nanti ada suatu something gitu ya untuk mengamankan itu. Meskipun kontrolnya terbakar, motornya tidak terbakar, atau ada gate yang terbakar, MOSFET atau alat yang terbakar, namun kontrolnya tidak terbakar. Ada nggak kedepannya arahan atau pemikiran terkait dengan pengembangan sistem-sistem pengaman tersebut, mengingat yang Anda gunakan ini adalah basically-nya adalah electrical. Ya. Baik, Pak. Untuk kedepannya akan kami berikan beberapa pengaman untuk mengamankan kontrol kami, karena memang pada tahun ini kami hanya menggunakan pengaman sebatas MCB, sehingga sekiranya itu masih kurang cukup untuk mengamankan kontrol kami. Kami berterima kasih atas saran yang Bapak sampaikan. Oke, itu ya, ingat ya, mana yang pertanyaan, mana yang pernyataan. Oke, hati-hati ya, jangan sampai pernyataan itu Anda debat. Kalau pernyataan Anda debat nggak akan ketemu ya. Ingat, mana itu pertanyaan, mana itu pernyataannya, seperti yang disampaikan Pak Oni beberapa waktu yang lalu. Oke, itu cukup ya. Tinggal jaga kesopanan pada saat presentasi ya. Duduknya tegak ya, paling tidak gaya Anda presentasi. Rizky kan mau diinklude, Rizky ngantuk lagi. Tegak, ojo ngono, tegak ya. Bram juga ojo songgowang ya, 15 menit lah, paling tidak 30 menit lah ya, seperti itu ya. Kita dan jangan tola-tola ya, pokoknya sebisa mungkin pokoknya ini areamu, jadi Anda yang menguasai kayak gitu. Nah, baru nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang non teknis, yang lain bisa menjawab seperti itu. Misalnya, apa sih kontribusi Anda dalam tim ini, dalam proses pengerjaan ini, di mananya? Baru nanti yang non teknis bisa menjawab seperti itu. Kalau untuk teknis, strateginya seperti ini tadi ya, yang Yudi sama Ibras seperti itu. Terus besok itu kan kita main jam berapa? 10 ya? Jam 10 itu login, Pak. Jam 10 loginnya, dimulainya setengah 11, Pak. Jam 10 login ya? Iya, Pak, kita validasi dulu, Pak. Setengah jam kata. Jam 10 ya, setelah itu setengah 11. Kostum apa besok? Pakai baju itu semua ya? Jas alma mater ya? Oh, kuning. Kuning sama jas alma mater, Pak. Iya. Iya dah, cocok ah. Ya, biar kompak aja Pak kalau kuning, meskipun nggak cocok, pokoknya kompak Pak. Kan kita satu tim. Ya wes, yang penting
Yang penting itu sikap ya, terutama ya. Toleh-toleh paling enggak 30 menit. Itu karena nanti misalnya kan kamu juara 1 gitu ya, amin ya. Nah, itu kan ditampilkan di YouTube kan. Lalu Abram pas ditampilkan di YouTube songgo wang, ulek-ulek kuping, kan yo nggak pantas gitu loh. Yang malu kan kamu sendiri, Niko, ucap-ucap moto kan juga nggak pantas kan gitu ya. Nah itu kenapa kami kok meminta Anda paling tidak 30 menit itu on fire ya, prima. Pasti kan Anda juga kepingin toh juara 1 toh ditampilkan di YouTube gitu kan ya. Nah, apakah pantas gitu loh? Kamu kan nanti juga bisa ngeliat sendiri toh kalau di YouTube, waduh aku ngene rak. Sing ngisin kan coba sampean gitu loh. Nah, jadi pesan saya, guyonan-guyonan ya nggak disiplin itu dihilangkan dulu selama 30 menit dan seterusnya ya. Nah, paling tidak pada saat bertanding besok tunjukkan sikap yang baik, sempurna, anggaplah kalian yang juara 1 gitu ya, yang nanti videonya, rekaman ini akan ditampilkan di YouTube dan bisa dilihat orang banyak. Kamu bisa lihatkan ke orang tuamu, ke keluargamu dan lain sebagainya ya. Buktikan dengan juara ya. Ini bukanlah sebuah akhir, tapi akhir sebuah cerita gitu ya, Pras ya. Siap Pak, siap. Tuh ya. Jadi gitu Pak Oni, monggo Pak Oni. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang kelupaan saya tadi. Saya tak tambah satu pertanyaan lagi ya. Bolehlah Anda jawab dengan santai nih. Ya, mengapa Anda menggunakan IoT? Apa sih fungsinya IoT itu di mobil Anda? Baik Pak, saya mau menjawab. Jadi fungsi dari IoT ini sendiri untuk memonitoring dari suhu, arus, tegangan, dan daya, serta manajemen penggunaan daya pada motor. Manajemen ini dapat dilakukan melalui smartphone atau website yang kami lakukan di paddock atau di luar lintasan. Itu alasannya ya. Jadi karena apa yang memonitor itu driver kesulitan ya kalau harus sampai memonitor ya. Artinya akan mengurangi konsentrasi saat mengemudi intinya itu ya. Sehingga dilakukan monitor dari luar mobil intinya gitu ya. Ya salah satunya adalah di paddock gitu ya. Mungkin itu aja tadi yang saya ulas lagi. Takutnya saya kelupaan. Takutnya Anda kelupaan nanti. Oke, mungkin itu dari saya Pak Indra. Iya, Pak Fuad ada? Ada pertanyaan Pak. Oh cukup, kata Pak Fuad cukup Pak. Ya, istirahat yang cukup ya. Ojo telat loh. Istirahatnya yang cukup ya. Makannya yang cukup. Insya Allah cukup lalik makannya. Ya pokoknya performa yang terbaik lah untuk besok. Anda sudah juara. Tinggal tinggal mempertahankan itu gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, saya dan Pak Oni sampaikan. Semoga besok sukses. Ya tidak ada salahnya lah kalau nanti jam 3 gitu bangun ya, sholat tahajud berjamaah ya, berzikir, berdoa. Kapan mana ya? Ikarare sholat isya ta? Sudah Pak, sudah Pak. Tadi sudah jamaah di musola D4. Nah, sip. Nanti ya jam 3 beras bangunkan, ajak ke musola D4 juga, sholat gitu ya, berdoa. Ini tinggal selangkah lagi gitu loh ya. Anda sudah di apa ya? Ya wis karek penalti nek ngarepe gawang ya. Wis tinggal nendang gitu aja ya. Tinggal tolonglah ya maksimalkan kapan mana itu ya. Pada saat ini kesempatan emas ya. Sudah posisi sementara di urutan pertama ya, jangan sampai disalip sama UMY sama ITB ya. Anda bisa, Anda mampu, Anda lebih baik daripada mereka. Jadi pede aja, jangan lupa berdoa. Ya, telepon Pak Ibu ya kok apa, Pak Bu, saya mau bertanding, doakan semoga bisa dapat juara 1 gitu ya. Biar nanti bisa tampil di TV ya, SCTV atau SCTI gitu ya.
Oke, mungkin itu Pak On ya, biar anak-anak istirahat dulu. Iya, istirahat wis. Pak mau satu pertanyaan Pak, tanya Pak. Oh iya, silakan. Oke, silakan. Tadi kan membahas tentang soft start. Nah, soft start yang digunakan di sini seperti apa ya? Baik program atau hardware? Ini Bram saya tanya. Fuad, Pak. Fuad, ya. Wah, Pak Fuad. Ya itu, kita memvariasikan frekuensi Pak Fuad. Nah, frekuensinya kita variasikan. Kan kalau baik frekuensi kan nanti bisa dijawab menggunakan by program Pak ya? Iya gitu aja lah. By program gitu aja. Istilahnya itu nanti juga kemungkinan ditanyakan Pak, karena kan software kan ada dua teknik hardware atau teknik program. Iya betul. Ya, by program gitu aja ya kalau ditanya ya. Benar. Iya. Tapi kalau ditanya pemrogramannya seperti apa, kayaknya ya enggak juga deh itu. Enggak sampai segitu Pak, cuma tekniknya aja bagaimana gitu. Iya, itu mungkin iya betul ya Pak Fuad tadi ya ingatkannya by program ya. Anda ingat-ingat aja ya nanti ya apa yang by program, apa yang by hardware ya. Jadi mungkin saya lupa ini ya menyampaikan ke Anda ya. Ketika Anda ditanya kontrol itu nanti Anda boleh ya promosi ya. Kontrol kami ini ya memungkinkan untuk dikontrol secara otomatis ya. Gitu ya. Tapi itu nanti mesti kalau ditanya secara otomatis pasti akan enggak Pak itu Pak kelihatannya Pak. Iya, tapi otomatisnya seperti apa, tekniknya seperti apa Pak? Nggak usah jawab itulah. Nanti beresiko pertanyaan akan menambah pertanyaan selanjutnya nanti. Nggak usah lah gitu ya. Ya, pokoknya ya itu aja Pak, dijawab sing ditanyakan gitu aja Pak ya. Iya wes. Menjawab apa yang dijawab, apa yang ditanyakan ya. Dan jangan lupa bedakan pertanyaan dan pernyataan gitu ya. Anda bisa membedakan pertanyaan dan pernyataan itu kalau Anda itu pikirannya fresh, tenang gitu ya. Pertanyaan pernyataan gitu ya. Ya pernyataan itu ada dua. Saya ulangi lagi ya. Ada yang kritik, ada yang apresiasi gitu ya. Ya kalau kritik Anda sampaikan terima kasih sarannya gitu ya. Kalau apresiasi ya juga sampaikan terima kasih gitu ya. Saran masukannya akan menjadi pertimbangan kami. Kalau kritik terima kasih atas saran dan akan menjadi pertimbangan di tim kami gitu ya. Artinya kalau orang sudah mengkritik Anda sampaikan seperti itu berarti kan dihargai hasil kritiknya itu ya. Intinya seperti itu. Tapi jangan dianggap semuanya itu pernyataan gitu ya. Anda harus bisa bedakan lah yang mana pertanyaan, yang mana pernyataan gitu ya. Oke. Mungkin itu aja dari saya Pak Indra. Ya, yes Pak. Biar istirahatnya cukup, besok nggak terlambat. Ya wis, dicukupkan dulu. Silakan istirahat. Firdain di kampus lagi sama mbak-mbak itu. Besok saat durungnya tampil mandi semua ya, wajib mandi semua. Iya Pak. Siap Pak. Wajib mandi semua. Apa mandi wajib semua Pak Indra? Mandi wajib Pak, Jumatan Pak. Pak Indra ambigu. Yo wis. Ya wis yo, adus lho sesuk lho yo. Awas gak adus we. Adus kabeh. Siap Pak. Ya, oke wis. Lift dulu. Selamat istirahat ya. Iya, Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para juara, assalamualaikum.